Saya sudah membuat pernyataan, Panji Gumilang adalah pembaharu Islam di Indonesia. Dia tidak melanggar apapun. Di mana kesalahan Panji Gumilang? Tunjukkan. Hanya karena mengatur soft, menyuruh wanita jadi khotib. Panji Gumilang itu yang di pesantren Az-Zaitun Indramayu, itu mulai banyak sesatnya, miringnya. Weh Panji Gumilang, berhentilah. Kasihlah kepada anak buah yang masih muda itu untuk memimpin pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Di sini Udin Bonga ini mengatakan Panji Gumilang itu pembaharu bangsa Indonesia ini. Dia mengatakan Panji Gumilang itu tidak sesat, Panji Gumilang tidak menyimpang, dan Panji Gumilang itu tidak keluar dari syariat Islam. Tapi sebelum pondok pesantren Al-Zaitun ini viral, Saifuddin Ibrahim ini sudah membongkar siapa sebenarnya Panji Gumilang ini dan apa saja yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini di pondok pesantren Al-Zaitun. Jadi di video lama Saifuddin Ibrahim ini di sini juga terbongkar kenapa Saifuddin Ibrahim ini pindah dari agama Islam ke agama Kristen alias murtad. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Selamat menyaksikan. Nah sekarang ini, saya harus membela negara Islam Indonesia, katanya NII. Saya harus membela Az-Zaitun, yaitu pesantren terbesar di seluruh dunia. Kenapa kok majelis ulama ikut cawe-cawe? Kenapa Departemen Agama ikut melakukan justifikasi bahwa Az-Zaitun sesat? Di mana sesatnya? Ayat mana yang menunjukkan bahwa Az-Zaitun itu sesat? Dan bagaimana Anda mengatakan kesesatan itu bisa ditujukan kepada kesalahan dia? Orang dia sholat hanya karena mengatur softnya. Kalau kita simak pembicaraan Udin ini dengan teliti, di sini dia mengatakan kalau dia ini harus membela negara Islam Indonesia atau NII yang dijalankan oleh Panji Gumilang. Selama ini Panji Gumilang itu selalu mengatakan kalau NII itu sudah bubar di tahun 64. Tapi di sini Udin mengatakan kalau dia ini harus membela NII, negara Islam Indonesia yang dijalankan oleh Panji Gumilang. Berarti apa yang dikatakan oleh publik atau mantan dari NII ini benar adanya kalau Panji Gumilang ini adalah presiden NII dan di Al-Zaitun ini adalah ibu kota dari negara Islam Indonesia. Jadi di sini juga Udin Bonga ini mengatakan kenapa Majelis Ulama Indonesia harus ikut campur, kenapa Kementerian Agama harus ikut campur. Yang seharusnya kita tanyakan kepada Saifuddin Ibrahim. Kenapa Saifuddin Ibrahim ini selalu ikut campur urusan agama kita? Di sini Saifuddin Ibrahim ini selalu mencaci maki agama Islam. Ini tidak kita tanyakan kepada Kementerian Agama ataupun MUI, tapi ini kita tanyakan kepada Udin Bonga ini. Kenapa Udin Bonga ini selalu mencampuri urusan umat Islam? Kita lanjutkan. Saya sudah membuat pernyataan, Panji Gumilang adalah pembaharu Islam di Indonesia. Dia tidak melanggar apapun. Di mana kesalahan Panji Gumilang? Tunjukkan. Hanya karena mengatur soft, menyuruh wanita jadi khotib. Khotib di masjid, ya bolehlah. Apa urusanmu? Orang di Yahudi saja wanita boleh jadi pendeta, orang Kristen juga boleh jadi pendeta khutbah di hari Minggu. Udin Bonga ini mengatakan kalau dia ini sudah membuat pernyataan kalau Panji Gumilang ini pembaharu bangsa Indonesia, dan dia juga bertanya kepada kita di mana kesesatan Panji Gumilang, di mana penyimpangan Panji Gumilang. Sedangkan di Yahudi sana itu boleh wanitanya jadi pendeta dan khotbah pada hari Minggu. Jadi kalau dia bertanya kepada kita di mana kesesatan Panji Gumilang, di mana penyimpangan Panji Gumilang? Pertama, Panji Gumilang ini mencampur adukkan antara ibadah orang Islam dengan ibadah orang Kristen. Kemudian saf sholatnya renggang, wanita berada di saf terdepan. Sedangkan surat Al-Kafirun itu turun karena ini mencampur adukkan antara agama Islam dengan agama Kristen. Makanya surat Al-Kafirun itu turun. Yang keduanya,
Rasulullah SAW bersabda, sebaik saf laki-laki itu berada di depan, sebaik saf perempuan itu berada di belakang. Dan Rasulullah SAW bersabda, rapatkanlah saf, karena di tengah jaraknya saf ini, disinilah celah setan masuk, ikut menggoda manusia saat menunaikan sholat 5 waktu. Si Udin Duda tua ini mau samakan antara agama Islam dengan agama Kristen. Sedangkan ajaran di Islam dengan ajaran Kristen itu jauh berbeda antara langit dan bumi. Kalau masalah dari segi ketuhanan itu juga antara langit dan bumi. Kenapa? Karena mereka itu bertuhan kepada Yesus. Mereka menganggap Yesus ini sebagai penebus dosa mereka. Sedangkan di Islam, Yesus ini hanya diutus kepada Bani Israel. Yesus ini hanya seorang rasul, seorang nabi. Jelas tertulis di dalam ayat Alkitab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Jadi kepada teman-teman di sini, kita dengarkan apa yang diucapkan Udin beberapa tahun yang lalu. Pemimpin pesantren itu banyak mentalitas busuk dan sesat. Mereka sesat. Kalau mereka sudah mendapatkan keuangan, kalau mereka sudah mendapatkan banyak murid dan banyak pengaruh, maka mulai dia akan mengajarkan sesat demi sesat. Panji Gumilang itu yang di pesantren Az-Zaitun Indramayu, itu mulai banyak sesatnya, miringnya. Panji Gumilang, berhentilah. Kasihlah kepada anak buah yang masih muda itu untuk memimpin pesantren itu. Kamu sudah terlalu banyak dosa dan makan duit, Panji Gumilang. Gak usah ngomong makna berkorban dari zaman ke zaman. Gak usah ngomong udah tahu apa isi khutbah kamu itu, suruh berkorban. Karena sudah kehabisan donasi ya, sudah mulai kekurangan uang ya, Panji Gumilang ya. Omongan Saifuddin Ibrahim ini beberapa tahun yang lalu dengan yang sekarang itu bagaikan langit dan bumi. Kenapa? Karena dulu Saifuddin Ibrahim ini membongkar bagaimana busuknya Panji Gumilang ini. Dan Saifuddin Ibrahim juga mengatakan, kami sudah tahu semua apa isi khotbahmu itu. Jadi di sini Panji Gumilang ini banyak makan uang haram, kata si Udin Bonga ini. Dan dia juga mengatakan kalau dia ini menunggu Panji Gumilang bertobat. Karena Panji Gumilang ini melakukan penyesatan di dalam pondok pesantren Al-Zaitun. Tapi sekarang kenapa Saifuddin Ibrahim ini malah membela Panji Gumilang? Jadi banyak memang orang non-muslim yang membela Panji Gumilang. Mereka mengatakan Panji Gumilang itu tidak sesat, tidak menyimpang, tidak keluar dari syariat Islam. Setelah Pak Mahfud MD mengumumkan berapa jumlah uang di rekening Panji Gumilang ini, karena rekening Panji Gumilang itu berjumlah 256 rekening yang dibekukan 140 rekening, dan jumlah uang di rekening Panji Gumilang ini triliunan, bukan miliaran, triliunan. Dari sini banyak orang non muslim tergiur untuk membela Panji Gumilang. Jadi jangan diherankan kalau Saifuddin Ibrahim ini sekarang ini membela Panji Gumilang, dan dia juga mengatakan kenapa dia ini keluar dari agama Islam, keluar dari pondok pesantren Al-Zaitun, karena Panji Gumilang itu tidak mendengarkan ucapan si Udin ini. Si Panji Gumilang ini tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh si Udin ini. Jadi si Udin ini keluar dari agama Islam itu karena sakit hati sama Panji Gumilang. Jadi buat teman-teman sekalian di sini, seperti inilah sifat asli si Udin. Kalau orang lagi jatuh dia meninggalkan. Tapi ketika orang itu bangkit, banyak rupiah, dia mendekati. Di sini Saifuddin Ibrahim mencoba untuk menjilati Panji Gumilang. Karena dia tergiur dengan rupiah Panji Gumilang ini. Jadi buat teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.